Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ada beberapa fakta unik seputar agama Buddha yang jarang disadari. Apa itu? Fakta unik pertama misalnya, Buddha itu sering digambarkan ya di patung-patung gitu kan. Patung Buddha itu seperti orang gemuk ya. Tapi pada dasarnya Buddha itu nggak gemuk guys. Ya, Buddha itu aslinya itu kurus dan ramping ya. Itu fakta unik yang pertama. Jadi kalau kita melihat patung Buddha itu merupakan representasi daripada bodhisattva ya. Apa itu bodhisattva? Bodhisattva itu adalah istilah dalam agama Buddha yang merujuk pada seseorang yang telah mencapai tingkat spiritual yang tinggi dan siap mencapai pencerahan yang sempurna. Wow, luar biasa ya. Atau biasa disebut dengan Buddhahood. Tetapi memilih untuk tetap stay di dunia untuk membantu makhluk dan mencapai pencerahan. Wow, luar biasa ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana karakteristik daripada bodhisattva ini? Karakteristik yang pertama misalnya kasih sayang ya, atau belas kasihan. Bodhisattva ini memiliki hati yang penuh kasih sayang dan belas kasihan terhadap semua makhluk hidup. Wow, luar biasa ya. Karakteristik yang kedua misalnya ya, kebijaksanaan. Bodhisattva ini memiliki kebijaksanaan ya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Buddha dan realitas. Jadi ajaran Buddha ini juga mengajarkan tentang realitas ya, tidak hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu spiritual gitu, tapi tetap juga mengajarkan tentang realitas ya. Selain itu, kesadaran ya, atau kesabaran ya. Bodhisattva ini memiliki kesabaran ya, dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Karakteristik yang kedua misalnya, kemurnian. Mereka memiliki pikiran, atau bodhisattva ini memiliki pikiran dan tindakan yang murni dan tidak terkontaminasi oleh nafsu dan kebencian. Wow, luar biasa. Yang saya salut daripada ajaran Buddha ini adalah tidak pernah mengajarkan yang namanya kebencian gitu, membenci umat lain gitu, membenci ajaran lain, gak pernah. Selalu berdamai gitu, gak pernah diajarkan untuk membenci. Namun saya bingung ya, ini yang saya sedang teliti ya, kenapa sih agama sebagus ini ya? Bukan berarti saya ini ya mengendorse agama Buddha ya, bukan ya. Tapi saya sering bertanya-tanya, kenapa sih agama sebagus ini tidak diminati warga Konoha gitu ya, pengikutnya segitu-segitu aja gitu, tidak sesignifikan agama Samawi ya. Agama Samawi itu kan sangat signifikan ya perkembangannya, luar biasa ya. Bahkan follower paling banyak di dunia itu, pengikut paling banyak itu agama Samawi kan ya, peringkat pertama, peringkat kedua. Agama Buddha itu kalau nggak salah peringkat keberapa ya, kelima atau keenam itu ya. Kenapa ajaran agama Buddha ini tidak terlalu banyak? Karena kan mengajarkan kita berbuat baik gitu ya, tidak membenci gitu, kesadaran dan lain sebagainya. Setelah saya meneliti dan memahami ya, ada beberapa alasan. Salah satu alasan yang pertama misalnya, karena surganya tidak terlalu menarik ya. Tidak ada bidadari yang montok di sana. Tidak ada bidadari yang semok di sana. Yang semok-semok, yang montok-montok. Jadi kalau surganya tidak terlalu menarik kan, orang-orang kan berpikir, ngapain sih masuk agama itu? Surganya nggak menarik gitu, garing ya. Masa kita nanti ke surga nggak ada bonus bidadari? Yang benar aja, rugi dong ya kan. Jadi orang Konoha kan sering berpikir seperti itu. Coba kalau surga itu dibuang gitu dalam agama Samawi, apakah followernya sebanyak ini, pengikut sebanyak? Enggak, belum tentu ya. Justru banyak orang masuk ke dalam agama tertentu itu karena mengincar surga ya. Selain itu karena faktor dakwah ya, nggak ada konsep dakwah di agama Buddha ini, sehingga penyebaran agama Buddha ini ya segitu-segitu aja gitu. Faktor dari keturunan juga gitu, maksudnya adapun pertambahan daripada umat Buddha ini dari keturunan, bukan dari dakwah gitu. Padahal kalau dipromosikan sangat luar biasa ya agama Buddhanya, dipromosikan gitu, ada konsep dakwah,
sehingga agama ini bisa sebanyak agama samawi ya, followernya gitu ya. Apa sih susahnya kita menebarkan kebaikan ya kan? Agama yang mengajarkan kebaikan seperti ini, tidak mengajarkan kebencian. Bahkan saya melihat ya, penyebaran agama Buddha ini tidak ada satupun setetes darah ya untuk menyebarkan agama Buddha. Nggak ada peperangan gitu. Misalnya nih, ada agama tertentu di Konoha misalnya menyebarkan agama itu menggunakan pedang misalnya, tidak menggunakan damai ya, misalnya ada seperti itu ya. Tapi agama Buddha nggak seperti itu, saya lihat nggak ada satu tetes darah pun ya tumpah hanya untuk menyebarkan agama Buddha ini, nggak ada seperti itu. Jadi boleh dikatakan bahwa agama Buddha ini bukan agama politik coy, ini agama damai gitu, agamanya orang-orang terpelajar gitu, agamanya orang-orang yang punya intelektual yang tinggi gitu, yang bisa memahami filosofi, yang bisa memahami pemikiran, mendalami pikiran daripada Siddhartha Gautama ya. Selain itu, apa peran daripada bodhisattva ini? Peran yang pertama misalnya membantu makhluk lain ya. Bodhisattva ini membantu makhluk lain mencapai pencerahan dengan mengajar ya, memberikan nasihat dan melakukan perbuatan baik. Luar biasa ya, mengajar, education ya. Selain itu, peran yang kedua misalnya mengembangkan kesadaran. Mereka membantu orang lain untuk mengembangkan kesadaran atau memahami ajaran Buddha. Wow, kesadarannya. Jadi menurut saya itu kalau agama itu tidak mengajarkan kesadaran, tidak pernah yang namanya introspeksi diri, maka agama itu bisa dipastikan akan sangat brutal ya. Agama itu kan butuh yang namanya introspeksi diri ya. Tidak bisa misalnya kita masuk ke agama tertentu gitu, kita makin brutal gitu. Jadi saya tuh punya teman ya, dulu dia sebelum masuk agama tertentu di Konoha, akhlaknya bagus gitu, santai-santai aja gitu ya, kelakuannya juga bagus, cara ngomongnya juga enak gitu, sangat ramah gitu. Tapi giliran masuk ke agama tertentu di Konoha, saya melihat dia makin hari makin brutal gitu ya, dikit-dikit persekusi gitu, dikit-dikit konflik gitu, dikit-dikit ribut. Saya jadi heran ya, apa sih yang diajarkan di agama itu? Setelah saya meneliti dan memahami, ternyata ada yang namanya ruang lingkup ya, ruang lingkup tradisi dalam beragama itu ada ya. Jadi misalnya ruang lingkup atau tradisi dalam beragama kita itu toksit, tanpa kita sadari kita juga jadi ikut toksit ya. Misalnya nih ruang lingkup agama tertentu misalnya di Konoha mengajarkan misalnya membenci agama lain gitu, mengata-ngatain bahwa agama lokal itu masuk neraka gitu, mengata-ngatain bahwa agama lain itu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi kalau kita masuk ke ruang lingkup seperti ini, kita terjebak misalnya ke ruang lingkup seperti ini, maka kita akan susah keluar ya. Solusi hanya ada dua. Kalau kita tidak bisa memperbarui circle kita atau tradisi atau ruang lingkup kita yang toksik ya, maka kalau tidak bisa diperbarui, solusinya hanya ada dua. Tidak bisa diperbarui kalau nggak keluar gitu, out dari situ. Biar apa? Biar kita selamat dari ruang lingkup yang toksit ya. Toksit dalam beragama bagus juga ya, toksit dalam beragama. Kayaknya saya punya ide menarik nih. Di next video saya akan bahas tentang toksik dalam beragama. Apa itu toksik dalam beragama? Jadi toksik dalam beragama itu satu contoh ya, saya bocorkan dulu tapi nanti saya bahas ya tentang toksik dalam beragama ini. Toksik dalam beragama ini adalah orang yang terlalu membenci perbedaan. Jadi kalau beda agama itu sangat benci ya. Makanya setiap ketemu orang itu selalu ditanya agamamu apa? Kalau beda agama itu sangat benci gitu, intoleransi. Tapi tidak semua ya. Tapi rata-rata seperti itu kok ya, warga Konoha dalam beragama. Makanya mereka ketemu orang itu naik agama ya. Ada artis misalnya lagi naik daun misalnya, pasti ada ketikan itu nanti di Google agamanya apa gitu. Misalnya Kutu Kupret misalnya, artis lagi naik daun misalnya, Kutu Kupret agamanya apa, langsung ada diikuti nanti seperti itu ya. Lalu bagaimana seseorang itu bisa terjebak circle atau ruang lingkup dari agama toksit ini? Jadi gini guys,
tanpa kita sadari ya, saya akan memberikan perumpamaan ya. Misalnya nih kita punya kamar ya, kita punya kamar, terus kamar kita ini bau ya. Awalnya kita cium kamar kita bau itu, makin lama makin biasa. Misalnya nih ada piring yang kotor gitu di kamar misalnya, nggak kecuci misalnya ya, atau kita malas cuci misalnya. Terus sampah berserakan misalnya, banyak sampah dan lain sebagainya ya. Terus lama-lama kita berpikir, kok baunya hilang ya? Ya, awalnya memang kita masuk kamar, kok bau ya? Terus lama-lama kita di kamarnya, kok baunya hilang ya? Terus kita kerja nih, ya pulang kerja, bau lagi. Terus lama-lama hilang lagi gitu. Kita santai-santai di kamar, hilang lagi. Jadi toksik dalam beragama juga seperti itu. Ruang lingkup dalam beragama juga seperti itu. Kalau kita masuk ke ruang lingkup atau tradisi dalam beragama yang toksik ya, toksik dalam beragama, kita juga tanpa sadar akan ikut-ikutan. Merasa biasa aja gitu kalau ada orang yang menghina agama lain misalnya ya, mengata-ngatain agama lain masuk neraka misalnya, mengata-ngatain agama lokal masuk neraka misalnya, maka akan terbiasa gitu dengan lingkungan seperti itu. Makanya saya selalu dengan ajaran Buddha ini ya. Menurut saya ajaran Buddha ini adalah ajaran yang mengajarkan kita tentang introspeksi diri gitu. Perdamaian, kesadaran ya. Luar biasa. Lalu apa peran daripada bodhisattva ini? Peran yang pertama misalnya membantu makhluk lain ya. Terus yang kedua mengembangkan kesadaran, mengurangi penderitaan ya. Yang selanjutnya misalnya apa contoh daripada bodhisattva ini? Contoh yang pertama misalnya Tara. Apa itu Tara? Bodhisattva perlindungan. Ya, dikatakan membantu melindungi makhluk lain dari bahaya dan kesulitan. Selain itu, ada istilah majusri. Apa itu majusri? Majusri itu bodhisattva kebijaksanaan. Ya. Dan ada juga contoh bodhisattva seperti Avalokit. Ya. Apa itu Avalokit? Bodhisattva kasih sayang. Luar biasa ya. Jadi apakah agama Buddha itu percaya tentang surga? Sebenarnya agama Buddha itu lebih berorientasi pada nirvana ya. Bagaimana mencapai nirvana ini? Ada beberapa cara untuk mencapai nirvana ini ya. Contoh misalnya, contoh yang pertama ya, mengikuti jalan mulia berunsur 8 atau Arya Astagita Marga ya. Itu yang pertama. Yang kedua mengembangkan kesadaran ya. Yang ketiga misalnya mengelola pikiran dan perasaan. Yang keempat menghindari perbuatan buruk ya. Yang kelima mengembangkan kasih sayang dan belas kasihan ya. Jadi kita harus melalui tahapan-tahapan ini ya. Tapi menurut saya pribadi justru ya, kalau kita terlalu berorientasi pada surga-surga, seperti saya katakan tadi itu, banyak orang Konoha itu masuk ke agama tertentu itu hanya mengincar surga gitu, surga aja yang dipikirkan terus tiap hari, surga. Bagaimana kalau surga itu tidak ada? Karena surga itu kan belum pasti, masih dipertanyakan. Nggak ada satupun yang bisa Sherlock surga, ya. Itu salah satu fakta yang tidak bisa dibantah. Kalau ada yang mengatakan bahwa surga itu bisa dibuktikan, ya hanya bisa dibuktikan dengan kata-kata. Surga tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi saya setuju dengan ajaran Buddha ini. Buddha itu tidak terlalu berorientasi pada surga gitu. Tidak menjanjikan surga. Bagaimana mungkin kita menjanjikan surga sementara kita percaya bahwa surga itu belum pasti, ya kan? Sangat luar biasa ajaran daripada Buddha ini. Sangat luar biasa. Sebenarnya zaman dulu kita punya momen di mana kita itu pernah yang namanya mengikuti ajaran Buddha dan Hindu lebih tepatnya, seperti ajaran Siwa Buddha, agama Hindu Bali sekarang ini. Itu kan perpaduan antara agama Hindu dengan agama Buddha. Makanya saat itu Sriwijaya dan Majapahit itu bisa terkenal sampai seantero Asia ya, sampai ke Temasek, Filipina, Laos, Kamboja. Dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Makanya ada istilah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
Karena apa? Karena Buddha kan berasal dari Cina ya. Karena dari sana itu banyak pemikir gitu, filosof gitu, seperti ajaran Buddha dan lain sebagainya. Ya. Peradaban kita bisa maju ya pada saat kerajaan Majapahit gitu, Sriwijaya itu karena pengaruh agama. Jangan salah. Agama itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. 90% keputusan kita itu berdasarkan agama. Mindset, pola pikir, ya. Lingkungan, tradisi dalam beragama sangat mempengaruhi kemajuan satu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau misalnya tidak pernah diajarkan kesadaran gitu, selalu mengkafir-kafirkan agama lain gitu, mengata-katain agama lain sesat. Bagaimana kita mau maju coba? Yang kadang makin terpuruk ya kan. Jadi semakin tua agama itu, agama Buddha ini kan termasuk agama yang tua juga ya, yang sudah tercipta, yang atau sudah ada sebelum Masehi ya. Semakin tua agama itu maka akan semakin dewasa ya. Jadi agama yang ada di Konoha, ada satu agama tertentu di Konoha masih baru, masih labil gitu ya agama ini. Makanya seruduk sana, seruduk sini gitu. Masih baru. Jadi semakin tua agama itu akan semakin matang ya, semakin dewasa dalam beragama. Tradisinya juga semakin dewasa. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Terima kasih sudah tongkrongin video ini sampai akhir ya, walaupun saya sedikit ngantuk. Oke, sekian video ini, semoga Anda dapat insight-nya daripada video ini. Tapi saya tidak endorse agama Buddha ya. Saya hanya mengambil sudut pandang daripada agama Buddha yang jarang disadari orang ya, termasuk kesadaran, mengajarkan perdamaian, kesadaran, toleransi dan lain sebagainya. Saya Ray Konoha, salam rasional.